dikatakan nggak bisa cengeng, tentara nggak bisa cengeng, gitu ya. Kopda Andreas Dwi Atmoko menangis saat dihadirkan dalam sidang perkara dugaan pembunuhan berencana dengan terdakwa Kolonel If Priyanto di Pengadilan Militer Tinggi 2 Jakarta. Andreas yang dihadirkan sebagai saksi dari Auditorat Militer Tinggi 2 Jakarta menangis kala menjawab pertanyaan Hakim Ketua Brigadir Jenderal TNI Faridah Faisal pada sidang Selasa tanggal 15 Maret tahun 2022. Di persidangan Andreas menjelaskan kronologi kecelakaan serta peristiwa saat mereka membawa korban. Andreas menjawab bahwa sepengetahuannya kedua korban dimasukkan ke dalam mobil dengan tujuan untuk dibawa ke rumah sakit terdekat dari lokasi kejadian. Saat melewati satu puskesmas, Priyanto yang duduk di kursi depan penumpang justru memerintahkan agar mobil tidak berhenti. Dalam perjalanan Andreas mengatakan sudah berulang kali memohon kepada Priyanto untuk membawa kedua korban puskesmas dengan tujuan menolong nyawa Handi dan Salsabila. Tapi Priyanto yang secara pangkat lebih tinggi karena merupakan perwira menengah TNI AD tetap memerintahkan kepada Andreas untuk diam dan memacu kendaraan ke arah Jawa Tengah. Sadar bahwa Priyanto memerintahkan dia melakukan tindak pidana lebih berat dibandingkan kecelakaan lalu lintas, Andreas makin kalut dan memohon ke Priyanto membatalkan niat. Hakim Faridah Faisal kembali bertanya kenapa Andreas tidak memaksa Priyanto membatalkan niat membuang kedua korban. Disinilah Andreas menitikan air mata mengaku hanya bisa memohon kepada Priyanto mengurungkan niat membuang kedua korban meski sadar tindakannya itu merupakan tindak pidana. Andreas yang turut didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Handi dan Salsabila sempat tertunduk beberapa saat untuk menyeka tangis menggunakan tangan kirinya. Lebih lanjut Andreas mengatakan Priyanto justru menyatakan pernah melakukan pengeboman rumah tapi tidak diketahui, seolah bangga pernah melakukan tindak pidana lebih berat.